Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah, pernahkah kita duduk di samping anak, lalu sadar bahwa ia lebih tertarik menatap layar daripada menatap wajah kita? Pernahkah kita merasa seolah-olah kalah bersaing dengan game, video YouTube, atau TikTok di tangan kecil itu? Dan yang lebih membuat hati cemas, apakah kita sedang kehilangan momen-momen penting dalam tumbuh kembang jiwa mereka? Hari ini, kita akan menyelami satu tema penting dan semakin genting, kecanduan gadget pada anak menurut Islam. Apa bahayanya menurut sains dan agama? Dan yang lebih penting, bagaimana Rasulullah memberikan teladan penuh kasih dalam mendidik anak, bahkan saat harus mengatakan, tidak. Mari kita mulai dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan cinta yang tumbuh. Ibu dan ayah yang baik hati, zaman sekarang, anak-anak kita tumbuh di tengah dunia yang penuh layar. Bahkan sebelum bisa bicara, mereka sudah bisa swipe layar ponsel. Mereka bisa menatap layar 5 hingga 8 jam sehari, tanpa kita sadari. Dan dampaknya, mereka jadi mudah tantrum, sulit tidur, berkurang empati, dan seringkali tidak menyadari kehadiran kita di dekatnya. Panggilan kita diabaikan. Tatapan mata mereka terasa jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya, Surat Al-Anfal ayat 28, dan ketahuilah bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Anak adalah amanah dan ujian, dan salah satu ujian zaman ini adalah ketika kita harus menjaga fitrah mereka di tengah serbuan teknologi yang membuat candu. Menurut Dr. Aisyah Dahlan, seorang pakar neuroscience Islam, ketika anak kecanduan gadget, dopamin dalam otaknya melonjak tajam, seperti orang yang sedang memakai zat adiktif. Inilah yang menyebabkan mereka sulit fokus saat belajar, mudah marah saat layar diambil, kehilangan sensitivitas sosial, bahkan tidak mampu merasa bahagia kecuali sedang bermain game atau menonton video. Ini bukan sekadar masalah disiplin. Ini adalah masalah kimiawi otak dan kesehatan jiwa. Maka, ketika anak kecanduan gadget, kita tidak hanya menghadapi masalah perilaku, tapi krisis dalam perkembangan emosi dan spiritualitas mereka. Ibu dan ayah yang penuh kasih, jika masalahnya sedalam ini, maka solusinya tidak cukup hanya dengan melarang. Anak tidak butuh bentakan, mereka butuh pelukan. Mereka butuh teladan, bukan tekanan. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah, pendidik teragung sepanjang masa, membimbing anak-anak dengan cara yang lembut, tapi sangat efektif. Dalam satu riwayat disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mencium cucunya Hasan bin Ali, dan di sisi beliau ada seorang laki-laki. Laki-laki itu berkata, "Aku punya 10 anak, tapi tidak pernah mencium satu pun dari mereka." Maka Rasulullah bersabda, "Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi." Lihatlah betapa pendidikan beliau dimulai dari kedekatan hati. Dalam kisah lain, saat Hasan dan Hussein hendak memakan kurma dari tumpukan sedekah, Rasulullah tidak berteriak, beliau tidak berkata kasar. Beliau mengangkat tangan kecil mereka dengan lembut, lalu bersabda, "Sesungguhnya ini tidak halal bagi kita." Inilah seni mendidik yang penuh cinta dan prinsip. Maka, saat anak kita kecanduan gadget, alih-alih marah-marah karena mereka terus menonton YouTube atau main game, cobalah cara Rasulullah. Terapkan prinsip pendidikan ala Nabi. Pertama, dekati, bukan bentaki. Luangkan waktu untuk duduk di samping anak, masuk ke dunia mereka, tanya, "Apa yang kamu tonton?" Lalu, dengarkan dengan mata dan hati. Kedua, alihkan, bukan paksa, hentikan. Ajak anak bermain peran, masak bersama, melukis, atau membaca kisah Nabi. Gunakan pengganti emosional yang lebih kuat dari gadget. Ketiga, sampaikan pesan dengan kisah. Anak-anak mencintai cerita. Bacakan kisah Nabi Yusuf, kisah Luqman yang menasihati anaknya, atau kisah para sahabat yang berani dan cerdas. Kisah membekas di otak anak lebih kuat daripada nasihat biasa. Kata Ustazah Halimah Al-Aidrus,
Jika anak dibesarkan dengan cinta dan keteladanan, maka ia tumbuh bukan hanya cerdas, tapi juga hangat hatinya. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah. Setelah kita menyadari bahaya gadget dan belajar dari kelembutan Rasulullah, maka saatnya kita melangkah ke hal yang paling penting, aksi nyata di rumah. Saya akan sarik 5 langkah sederhana, tapi insya Allah berdampak besar jika dilakukan dengan sabar dan konsisten. Pertama, buat jadwal harian tanpa gadget. Anak tidak bisa dilepas tanpa arah. Mereka butuh struktur harian. Buatlah jadwal yang mencakup waktu sholat, belajar, bermain, membaca Al-Quran, dan istirahat. Tempelkan jadwal ini di tempat yang mudah terlihat. Libatkan anak saat menyusunnya. Biarkan mereka memilih waktu menggambar, bermain air, atau bantu ibu di dapur. Psikolog muslimah, Dr. Rati Ibrahim, mengatakan, anak merasa aman ketika ada rutinitas. Ini seperti pagar lembut yang membimbing mereka. Kedua, jadi teladan digital di rumah. Anak adalah peniru ulung. Kalau kita sering scrolling HP sambil makan, jangan heran kalau mereka meniru hal yang sama. Kata Ustazah Halimah Al-Aidrus, anak tidak butuh kata-kata. Mereka butuh contoh nyata. Saat waktu keluarga, simpan HP. Tatap mata anak saat bicara. Ini membangun bonding yang jauh lebih kuat dari kata-kata. Ketiga, gadget hanya di ruang terbuka. Jangan biarkan anak menggunakan HP sendirian di kamar. Bukan hanya rawan terhadap konten negatif, tapi juga mengurangi interaksi bersama anggota keluarga. Sediakan satu tempat khusus untuk screen time, misalnya di ruang keluarga. Dan tetapkan waktu maksimal, misalnya 30 menit sehari untuk anak usia di bawah 7 tahun. Keempat, zikir dan doa bersama sebelum tidur. Gadget membuat otak anak aktif berlebihan, ini yang membuat mereka sulit tidur. Sebagai gantinya, ajak anak tenangkan diri dengan zikir dan doa. Ibu dan ayah bisa ajak atau bacakan anak doa tidur, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas. Kata Imam Ibnul Qayyim, zikir adalah makanan hati, seperti halnya makanan bagi tubuh. Tanpa zikir, hati menjadi kering dan keras. Ciptakan rutinitas, ritual tidur Islami, lampu redup, pelukan, dan zikir bersama. Ini menjadi spiritual bonding yang dalam. Kelima, libatkan anak dalam aktivitas nyata. Anak tidak akan sempat merindukan gadget jika hatinya sudah terisi oleh aktivitas bermakna. Contohnya, ajak belanja ke pasar sambil mengenalkan adab transaksi, minta bantuannya melipat baju sambil bercerita, ajak menyiram tanaman sambil menyebut nama-nama Allah. Anak perlu dunia nyata, bukan hanya dunia maya. Untuk mempraktikkan dan membiasakan itu semua memang butuh proses. Tapi jangan khawatir, Allah tidak menilai hasil instan, tapi menghargai kesungguhan dan keistiqomahan kita. Ibu dan ayah yang berjuang setiap hari, kita tahu, kita bukan orang tua yang sempurna. Kita sering kelelahan, kadang lalai, kadang bingung harus mulai dari mana. Tapi ketahuilah, cinta kita yang tulus adalah doa yang tidak pernah putus. Dan Allah tidak menuntut hasil instan. Dia menilai niat dan usaha yang penuh keikhlasan. Dengarkanlah bisikan surat Al-Furqan ayat 74 ini yang menyejukkan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk mata hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini bukan sekadar doa, tapi peta arah, bahwa anak adalah anugerah yang harus dijaga agar tetap menjadi penyejuk, bukan sumber keresahan. Maka mari mulai dari rumah kita, dari meja makan yang kembali hangat tanpa layar, dari pelukan sebelum tidur yang lebih lama, dari lantunan zikir bersama, walau hanya 1 menit. Mari jadikan gadget sebagai alat, bukan tuan rumah dalam kehidupan anak. Jadikan rumah kita tempat paling nyaman untuk hati mereka, lebih nyaman dari layar manapun. Ingatlah, ketika kita mendampingi anak dengan cinta dan doa, kita sedang menanam benih tak terlihat yang kelak akan tumbuh jadi pohon keberkahan.
Wahai ibu dan ayah yang sedang belajar setiap hari, terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir. Itu artinya, ada cinta yang besar dalam hati ibu dan ayah. Ada kerinduan untuk memahami anak, bukan hanya dari sisi perilaku, tapi juga dari sisi jiwa dan fitrahnya. Mari terus belajar bersama, karena jadi orang tua bukan sekadar mendidik, tapi menemani jiwa yang sedang tumbuh, dengan kelembutan, dengan doa, dengan cahaya iman yang perlahan kita nyalakan di dalam rumah kita. Jika video ini menyentuh hati ibu dan ayah, klik like, bagikan ke sahabat-sahabat sesama orang tua, dan tekan subscribe agar tidak ketinggalan konten parenting Islami yang menenangkan dan mencerahkan. Channel ini dibuat untuk ibu dan ayah yang ingin mendidik anak tanpa teriakan, yang ingin membesarkan generasi tanpa kehilangan kelembutan, karena kita percaya setiap anak adalah cahaya. Dan tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga agar cahaya itu tidak padam, tapi bersinar hingga kelak, menerangi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.